Buat yang sayang sama ayah ibu, jangan lupa like dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk update video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat silaturahim, alhamdulillah Allah jumpakan kita bersama kembali dalam tayangan Ridho Allah, Ridho Ayah Ibu. Tayangan yang akan membuat kalian lebih cinta kepada orang tua kita. Masya Allah, alhamdulillah kembali. Oh, Shalom Jenggot, la ilaha illallah. Sahabat saya, Masya Allah. Sedikit tuh teman-teman, sahabat-sahabat silaturahim ya. Mestinya yang jadi host tuh kemarin tuh saya semua. Mestinya awalnya begitu. Tapi ternyata Allah takdirkan saya harus berangkat untuk pergi khuruj 40 hari keliling Sumatera. Jadi ini di luar skenario kita nih. Nah, akhirnya hostnya aja berubah menjadi Om Ihsan Jenggot. Tapi Masya Allah. Dan hostnya ganti-ganti ya juga ada yang ganti-ganti. lain ya. Termasuk Bang Dery masih. Oh, masih Pokoknya bisa. nanti ada host-host. Pokoknya siapa aja asal tidak sebab hidayah. Jadi Bang Dery, kenapa kami pilih silaturahim? Kami ingin channel milik semua orang yang ingin mengaktualisasikan kebaikan-kebaikannya untuk banyak orang. Ini betul-betul murni channel akhirat nih guys. Benar. Jadi tadi saya ngobrol sama beliau, dia bilang itu viewer, subscriber gimana tuh? Beliau katakan biar mengalir aja. Terus satu orang saja yang dapat hidayah gara-gara nonton channel ini, itu cukup untuk bekal kita di akhirat. Luar biasa ini pikir nih. Apalagi kalau 1 juta orang dapat hidayah. Maka channel ini harus disupport. Maka teman-teman kalian yang nonton sekarang buruan di like, comment, dan subscribe, di share, dibagikan ke semua sahabat-sahabat kalian di sosial media. Sekarang juga ya, please, ini untuk Allah, untuk dakwah. Bisa jadi asbab hidayah. Kemarin ada masukan juga, itu Bang, channelnya kayaknya kurang dikenal. Saya bilang nggak apa-apa. Ya. Mungkin kurang dikenal penduduk bumi, tapi belum dikenal penduduk langit. Amin ya, ada gitu, ada yang masyhur, ada yang mastur. Tapi ini lama-lama nampaknya nih kalau dilihat dari kualitas kontennya, ya saya kan ngikutin terus. Bagus-bagus. Kalian kalau belum nonton semua ya, ada banyak sekali, ada Denny Cagur sama istrinya, ada Tantri juga Kota ya. Oh yang wawancarain banyak banget nih orang-orang hebat. Ya, kalian mesti nonton semua, nonton rame-rame dengan keluarga. Dan luar biasa, Om Jenggot, Masya Allah. Dan nanti dia tunggu. Sebentar apa? Nanti ada lagi. Dan pasti Om Jenggot akan datang ke diri lagi. Oh iya dong. Kita lagi nyiapin konten, judulnya Dikenal di Langit, Tak Kenal di Bumi. Tak dikenal di bumi, dikenal di langit. Dikenal di langit, tak dikenal di bumi. Seperti apa tayangannya? Tunggu tanggal mainnya. Oh, itu harus ikut jamaah-jamaah itu yang harus menghilang. Pokoknya ini Om Dery harus in charge nih dalam tayangan tersebut. Oke, harus Om. Baik, sahabat silaturahim, Masya Allah. Pagi ini, maaf Dery, kemarin saya maaf nih. Sempat datang. Ayah saya meninggal seminggu yang lalu. Ya, yang nonton juga tolong tulis bacakan Al-Fatihah buat beliau, Haji Nasrullah Ismail. Dan saya juga lihat ayah sakit ya. Ya. Gimana nih? Hari ini kita, Masya Allah, kita nih sedang kontrol diuji dengan apa? Ya. Dari kehilangan ayah tercinta, saya saat ini masih diuji dengan sakitnya ayah kena serangan. Di rumah kan? Di rumah. Nah, Der. Masya Allah, Ayanda Haji Nasrullah ini saya ingat pertama kali waktu dari bawa ke Tangerang. Lo ya pernah jumpa Om? Ya, beliau Masya Allah, beliau itu seorang alim yang Masya Allah yang sangat rendah hati, tawadu. Yang Ustadz itu beliau sebetulnya. Nah ini, banyak mungkin orang yang tidak mengenal siapa Ayanda Haji Nasrullah. Haji Nasrullah adalah laki-laki hebat ya dalam kehidupan diri Sulaiman yang asbab keriduannya telah menghantarkan menjadi seorang dai mubalik yang banyak dikenal orang. Der, ceritakan Der, bagaimana seorang Haji Nasrullah dalam pandangan seorang anaknya dari Sulaiman. Ya, jadi Om Jenggot, saya masih ingat waktu saya kecil, setiap kalau jalan pergi kemana sama ayah saya itu, saya duduk di atas bahunya beliau. Terus kita jalan, kalau dari rumah tempat tinggal saya ke rumah nenek itu lumayan lah, ada 1 kiloan lah.
Nah, terus kita jalan terus selalu kalau saya digendong pasti di atas bahu beliau. Sambil dia baca Quran, dia hafal Quran semuanya. Karena beliau ini IAIN Fakultas Dakwah. Dia kepala Madrasah Diniyah Awaliyah selama puluhan tahun. Masya Allah. Jadi kalau beliau tidak terlalu terkenal di Indonesia, tapi orang kampung saya, satu kampung tuh rata-rata murid beliau semua. Dan dia guru agama Islam waktu saya masih SD. Dan saya masih ingat setiap malam kalau bulan Ramadan 30 hari itu pasti beliau keliling menjadi mubaligh. Dan saya selalu di belakang beliau pegang dia, dan ayah saya ini sangat luar biasa ketika bertausiah. Dia sing-singa podium, Om. Seperti anaknya. Dulu ayah saya itu dia penulis syair, penulis lagu, seniman, bahkan menulis kaligrafi khat pertama tuh ayah saya ngajarkan. Masya Allah. Dipotong sama dia beliau mau motong spidol, kemudian diajarkan saya cara memegang kuas, masih ingat diajarkan saya cara bikin gambar pohon kelapa, garis terus bulatin, terus begini apa. Saya masih ingat semua yang beliau ajarkan sama saya. Khat kaligrafi pertama tuh beliau ngajar bagaimana cara bikin alif, ba, semuanya beliau ngajarin. Jadi kepandaian dari menulis kaligrafi dari ayah saya. Sama banyak yang nggak tahu loh. Iya, saya juga baru tahu dari ayah. Ayah saya yang ngajarin pertama kali itu khat. SD itu saya sudah jadi juara 1 lomba lukis kaligrafi satu kecamatan itu waktu itu. Waktu pramuka kemah itu kan ada lomba kaligrafi, itu saya juara 1. Di Sanawiyah juga begitu. Jadi beliau mubaligh yang sangat aktif berdakwah. Cuman semua itu terhenti setelah kisah yang saya ceritakan di episode pertama. Ibu saya meninggal, mama saya meninggal, saya umur 14 tahun dalam sebuah kecelakaan yang sangat tragis yang memilukan. Ayah saya luka parah, ibu meninggal sementara ibu nggak ada luka sama sekali. Dalam umur 33 tahun ibu waktu itu, mama. Setelah itu saya lihat ayah saya berubah. Bila tak lagi ceramah. Iya, sobat Saleh Rahim yang ingin melihat cerita lengkapnya, lihat di episode pertama konten Ridho dari Ibu. Situ Bang Dery sebenarnya jadi host, cuma tiba-tiba terbawa suasana, akhirnya jadi curhat. Ya, nanti nonton silakan selengkapnya. Lanjut, Der. Jadi saya melihat perubahan yang luar biasa. Tiba-tiba beliau tidak lagi mau berceramah, beliau tidak lagi mau khutbah, diam aja. Banyak menyendiri, banyak diam. Jadi Haji Nasrullah Ismail yang dulunya dikenal mubaligh kondang, singa podium di Solo itu. Satu Solo, coba tanya orang Solo deh, pasti dia tahu. Mereka itu tahu ayah saya. Tiba-tiba menghindar dari dunia. Beliau menjadi orang yang tersembunyi. Bahkan akhir-akhirnya juga ceramah-ceramah juga, tapi nggak seperti dulu jazbahnya, semangatnya dalam berdakwah itu. Apalagi ketika beliau pertama-tama saya menjadi musisi, itu sebuah ujian berat juga bagi beliau. Masya Allah. Anak tiba-tiba jadi gondrong ke Bali, urak-urakan, pulang-pulang nyanyi teriak-teriak semua. Jadi saya melihat ayah saya ini berat dia dalam berdakwah tuh karena merasa gagal mendidik anak. Masya Allah. Dia merasa mungkin gagal lah jadi ayah gitu. Tapi saya melihat dia yakin doanya beliau nonstop. Om Jenggot tuh kalau ngelihat nih WhatsApp setiap subuh, sebelum subuh tuh bangunkan kita semua. Sampai sebelum wafat pun, sebelum beliau meninggal pun, ayah tuh masih mengingatkan tentang sholat berjamaah. Kalau nggak bisa berjamaah di ini jamaah qasar dalam perjalanan, dia masih ingatkan itu. Itu WhatsApp terakhir beliau. Ananda, Ustadz dari Sulaiman, dan rombongan. Kalau ada masjid di jalan, sholat jaga sholat di awal waktu di jamaah. Tapi kalau nggak ada, boleh jamaah qasar. Dia seperti guru ngaji ngajarin hukum fikih. Jadi saya baru melihat ada wali Allah yang masyhur, yang dikenal banyak orang, ada yang mastur, ada yang tersembunyi. Dan saya yakin beliau orang yang tersembunyi itu. Ayah saya nggak pernah ketinggalan duha, dia nggak pernah ninggal. Bahkan di Al-Quran beliau pun, nanti boleh saya kirim ke Om Jenggot bisa dilihatkan. Itu
2 hari setelah beliau meninggal, saya ambil Al-Quran beliau. Di dalam Al-Quran itu ada tulisan persiapan milad 67 tahun, khatam Quran tanggal 18 Desember. Di batas baca itu. Nah, dia masukin kertas di tulisannya. Dan beliau punya tulisan tangan sangat indah, rapi dan indah. Dan saya nggak pernah lihat tulisan tangan orang yang indah dan rapi seperti ayah saya. Nah, jadi makanya saya jadi khatat, jadi pelukis kaligrafi. Itu dari beliau. Bakat seni itu saya itu mengalir dari ayah saya. Dia dulu bikin sound waktu kecil tuh, masa remaja bikin sandiwara di kampung itu, bikin pokoknya beliau sangat luar biasa. Jadi terjawab sudah, Der. Banyak orang yang dari mana sih Ustadz Dery itu belajar agama? Ya. Kadang-kadang mengatakan itu kan otodidak. Ya, Kadang-kadang saya itu di ulama sekolah apa dai kagetan, ternyata Masya Allah sobat setelah terakhir. saya Beliau ini ada darah ulama dalam. iya, jadi diri saya beliau. ini ayah saya itu, ya kalau di Jawa orang panggil dia kiai. Ya. Muridnya ribuan sudah, ada madrasah Diniyah Awaliyah di MDA. Kemudian anak dimasukin sama beliau, bahkan beliau tuh mengajar di Sanawiyah MTSM Muhammadiyah di kampung Sesen yang Baka itu. Dan waktu beliau mengajar, mama saya salah satu murid dari ayah saya. Iya, itu ceritanya itu. Jadi beliau sudah jadi guru sebelum anak ada. Beliau menikah udah jadi guru. Masya Allah. Nah, jadi beliau menikah dengan mama saya, yang notabene adalah murid beliau di Sanawiyah Muhammadiyah itu. Baik, Der. Orang sudah banyak tahu tentang kisah Dery hijrahnya. Ketika Dery masuk pondok, kemudian Dery ingin menjadi seorang musisi, ingin mencari tempat yang tidak ada azannya. Ya, orang sudah tahu. Yang ingin kami tahu, ingin lebih dalam adalah ketika Dery hijrah. Bagaimana perasaan ayah pada waktu itu? Jadi ayah saya pertama saya hijrah itu malah dia kaget. Dia malah ketakutan. Masya Allah, kenapa? Ketakutannya ini kok hijrahnya kebablasan gitu. Kenapa bisa? Dulu kan kiri nih. Terus Langsung tiba-tiba belok kanan. Mentok gitu. lagi. Oh. Maksudnya, iya jadi hijrah. Taubat, tapi nggak gini-gini juga gitu, pakai sorban, terus pakai ini, terus pakai jenggot, terus. Karena saya coba lihatlah, saya sering muzakarah sama beliau, bahkan kayak kadang-kadang seperti berdebat gitu loh. Coba lihat guru-guru kita pakai baju biasa, pakai pakaian biasa aja, pakai teluk balango, pakai peci biasa, kopiah. Nggak ada yang pakai sorban, pakai jubah-jubah, misalnya baju orang Arab ini semacam-macam lah dulu. Ya pemikiran yang umum lah di kalangan ulama-ulama kita hari ini. Dan saya tidak balas, saya tidak bersikeras juga. Saya cuma bilang doakan aja Pak, ya udahlah gini semua. Sampai satu hari Allah hantar orang senior beliau di IAIN, khurus dakwah gerak di samping rumah di Solo. Jadi ketika senior beliau datang mengajak, beliau nggak bisa bantah. Diajak langsung 3 hari ke Pekanbaru. Nah, jadi keluar 3 hari pertama ayah itu ada ijtima di Pekanbaru waktu itu. Setelah itu baru beliau terbuka matanya dan melihat Allahu Akbar. Karena semua orang waktu itu ketika orang tahu ini ayahnya dari Sulaiman, dimuliakan beliau di sana. Ya, semua. Dulu saya ingat ketemu ayah memakai pici hitam. Yeah. Waktu itu. Ketika ayah terakhir saya kaget. Foto ayah pakai sorban. Iya. Sudah ada percintaan. Jadi beliau laki-laki terbaik dalam hidup saya. Saya yakin dia seorang ayah, figur ayah yang terbaik. Sama lah kayak Om Jenggot, orang yang lembut, nggak pernah marah. Meskipun saya dulu kayak gitu nakalnya, beliau nggak marah. Beliau nggak kritik aja nggak, mengkritik aja nggak. Bayangin. Dia singa podium. Ya. Saya melihat singa podium itu ada sekarang pada beliau. Pernah nggak katakan bahwa kamu tuh seperti metamorfosis dari? Saya juga bilang gitu dulu. Iya. Iyalah. Iya. Beliau itu apa namanya? Ketika melihat saya hijrah itu Om Jenggot, saya melihat kebanggaan seperti orang yang cita-citanya terwujud.
Iya. Itu yang beliau mau. Dan Allah kabulkan. Nah, Keinginan dia cuma ayah. bilang, oh papa dulu begini kalau udah bercanda-bercandakan. Dulu papa waktu ini dilihatin, selalu itu ada foto waktu masih mudanya, dilihatin ini dulu papa nih, ini dulu nih. Ini macam-macam. Allahu Akbar. Jadi beliau bagi saya, dan saya nggak merasa beliau sudah nggak ada. Bagi saya beliau tetap hidup. Benar. Tetap hidup bersama dengan saya dimanapun melangkah. Beliau Masya Allah orang baik, nggak punya musuh, nggak punya. Saya saksikan itu beliau. Iya, orang baik banget. Derry, Baik banget. antum banyak karya musik, lagu-lagu yang Masya Allah indah, bagus. Dari sekian banyak lagu, yang mana yang paling ayah suka? Yang pernah diutarakan, aku suka ini lagu ini. Ada? Beliau semua lagu yang terakhir yang saya buat ini yang mau dipublish itu saya kirim ke beliau habis rekaman. Terus dia tanya, boleh nih disebar nggak ini lagunya? Belum boleh Pak, masih belum ada di YouTube. Wah bagus lagunya. Udah kesebar ke satu grup keluarga. Oh nggak apa-apa. Boleh bagi referensinya? Nanti ya insya Allah nih ada lagu itu ada di Munajatku judulnya. Tentang apa itu? Ya Allah, ku mohon pertolonganmu. Nanti lah lihat gitu. Masya Allah. Lagunya nanti saya dengarkan, boleh nanti diputar sedikit di sini lah. Ada lagu-lagu yang Derry membuat lagu itu kemudian ingat ayah? Lagu-lagu saya itu rata-rata ya. Kayak lagu yang pertama viralnya di SAS tuh, Orang kaya mati, orang miskin mati, raja mati. Itu ya rasa-rasa nggak seketika saya kirim ke papa ya, dia kayak speechless, nggak percaya tuh masa anak yang bikin lagu ini. Lagu bagus banget. Jadi kemana-mana tuh papa tuh bikin pakai baju tuh. Oh ingat mati, nggak ingat mati. Dia pakai terus di SAS lagu itu. Baju itu dipakai terus beliau sampai ada sampai sekarang. Terus lagu di SAS 2 yang sedih sementara, bahagia sementara, itu beliau suka banget lagu itu. Jadi beliau melihat diri beliau dalam diri ana. Makanya kalau ada anak punya masalah ya beliau tuh ngerasa ada masalah apa, ada kenapa. Dan beliau paling khawatir banget ketika anak dulu tuh ikut-ikutan politik praktis ya. Beliau khawatir banget. Dan dia bilang, Derry berkarya aja, berdakwah dengan cara itu saja. Papa sudah lihat betul bagaimana jahatnya politik ini. Teman-teman Papa dulu waktu demo di Padang dulu tiba-tiba aja ada yang ketembak mati. Semua ada yang hilang, semuanya. Umat masih perlu dakwah aja baik-baik ya. Jadi nasihat-nasihat beliau itu sangat anak pegang banget. Jadi kalau anak posting sesuatu di Instagram, di Facebook, itu beliau langsung telepon. Kalau itu nggak bagus, kalau itu bagi dia itu udah nggak perlu, jangan, dia langsung kasih tahu jangan, hapus aja. Masya Allah. Jadi dia kontrol anak, betul-betul jaga anak. Cuman kemarin itu agak lost ketika Pilpres kan, beliau ketakutan banget. Apalagi ketika Mas Dhani ditangkap ya, kan dia tahu anak dekat banget sama Mas Dhani ini. Ya itu jangan-jangan Derry ditangkap juga habis ini gitu, itu aja. Om juga takut juga tuh. Iya, tangkap juga nih, jangan-jangan. Dan Om juga tangkap juga. Jadi gitu Om. Jadi teman-teman sobat silaturahim ya, sayangilah orang tua kalian. Benar wallahi ya, kalau udah nggak ada baru nangis kalian. Udah nggak ada baru nangis. Mau kemana kalian cari? Ya. Ada waktu ketemu ayah pernah juga bilang, Papa senang Derry menjadi pendakwah. Ya. Dan memang itu obsesi Papa, itulah. Ketika sampai menjelang kepergian ayah, ada keinginan ayah yang belum Derry penuhi. Iya, jalan-jalan ke puncak itu. Jalan-jalan ke puncak. Dia pergi mau beli kado tanggal 26 ini, anak saya ulang tahun, mau jadi kado. Mau ke sini bila sakit, dan dia cuma ngasih tahu sore itu, doakan Papa Derry sakit perutnya kambuh,
Terus malam tuh muntah-muntah, dan tiba-tiba tuh waktu malam itu pertama tuh saya ceramah, yang saya minta doa untuk ayah saya. Belum pernah tuh waktu ayah saya sakit, tolong doakan. Kemudian setelah itu Om, habis sholat subuh, saya lagi di Jor Semarang. Iya. Jor Semarang, ada semua syura-syura dakwah datang, ada di sana. Ada Sakti Salam Seven juga. Habis bayan subuh tuh Pak, siapa yang bayan subuh? Pak Ustadz Mas Rohat. Bukan anaknya Pak Cecep, Pak Faris bayan subuh. Habis itu mau sarapan, ada video call. Saya, ada Syekh Ridwan Marwandi, ada Sakti. Kita bertiga video call sama bapak saya. Sesak nafas. Bila udah sesak nafas, mata dulu ke atas, terus kita talkinkan, La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Terus kata Sakti, Salman, Allah Allah aja, Pak, Allah Allah aja, Allah 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 Allah. Meninggal. Talkin lewat HP. Talkin lewat HP itu jauh. Masya Allah. Hingga waktu itu, habis video call itu. Jadi, dan saya waktu itu kan terhenti. Dan mama saya itu bilang itu, dia bilang malam itu udah datang. Sudah datang dia. Sudah datang dia. Dia meninggal senyum. Senyum aja. Senyum aja. Baru saya lihat itu bagaimana orang-orang yang meninggal dalam keadaan baik itu memang mudah. Kematian orang-orang yang menyakitkan itu kematian orang-orang yang mencintai dunia. Orang-orang yang mencintai dunia punya kematian dia sangat mengerikan karena dia berpisah dengan kekasihnya. Ya, dunia. Tapi kematian orang-orang yang mencintai Allah itu hari raya bagi mereka. Dan saya yakin ayah saya lebih bahagia sekarang ketimbang dia masih ada di dunia. Masya Allah. Saya yakin banget. Dan beberapa hari yang lalu saya pernah bermimpi melihat sebuah pemandangan yang nggak pernah saya lihat Om, wallahi. Dan saya waktu mimpi itu saya bilang, ini mimpi ini kayak di kitab-kitab taklim itu mimpi ini. Mimpi ini. Tapi kata dalam mimpi, enggak, ini enggak mimpi. Ada suatu rasa yang enggak pernah saya rasakan, ada satu pemandangan yang enggak pernah saya lihat, warna-warni yang enggak pernah saya lihat, indah banget. Saya enggak tahu itu di mana. Dan saya melihat ayah saya di sana. Gitu, dan saya tersenyum, udah bahagia, happy banget. Ya mudah-mudahan lah, doakan ya. Maka kalau kalian sayang sama orang tua, istighfar untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kirimkan doa, niatkan semua amalan kita, sedekah kita, amal kita Allah alirkan ke buku catatan amal mereka. Kirimkan hadiah setiap hari, setiap saat, karena terputus semua amal kecuali 3. Salah satunya doa anak yang saleh. Terus kalau anak berdoa, kalau dia nggak saleh gimana? Nggak diterima. Syarat doa itu doa anak yang saleh. Jadi untuk mendoakan orang tua, kalau sayang kepada orang tua, soleh dan solehahkan diri kita, insya Allah mereka akan bahagia di sana dan kita akan berkumpul lagi di surga selama-lamanya. Dan kita doakan ya, sama silaturahim, doa buat Bang Diri Sulaiman. Masya Allah ya, saya tahu benar perjalanan dakwah beliau ya. Begitu banyak kadang-kadang orang ya nyinyir, kadang-kadang merendahkan, tapi Masya Allah, saya banyak orang-orang yang tidak tersentuh dengan dakwah itu mendapat hidayah. Terakhir, pesan buat sahabat-sahabat silaturahim. Pesan saya buat sahabat-sahabat sekalian ya, ingat ridha Allah ada pada ridha ayah ibu kita ya. Jangan sampai karena kesibukan kita ya, kita lupa dengan mereka. Usahakan setiap hari WhatsApp, telepon, kalau dia dekat kunjungi, peluk mereka. Kalau kalian punya rezeki, punya harta, belikan mereka rumah yang terbaik, mobil yang terbaik, amin, handphone yang terbaik, makan yang terbaik, ajak liburan ke tempat yang terbaik. Insya Allah muliakan kalian dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Silaturahim, terus ikuti Silaturahim Channel, tayangan ridha Allah, ridha ibu, tayangan yang akan membuat kita lebih cinta kepada orang tua kita, lebih sayang dan memuliakan mereka. Semoga tayangan ini dapat kisah-kisah yang kami tampilkan dapat menginspirasi sobat semua, dan mohon doanya agar Allah tolong tayangan ini ya, tetap eksis, istiqomah hingga yaumul qiyamah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang sayang sama ayah ibu, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.
Nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk update video terbaru.